Jadi kita ulangi perlahan-lahan, fungsi dari Anies itu adalah penanda baru politik Indonesia, penanda baru itu yang lama-lama ya udah Jokowi, Prabowo, Kaisang. Apalagi tadi ngapain ngomong-ngomongin pertimbangin Kaisang segala macam tukar kalau nggak ada soal di situ. Sekali kita ingin berjuang itu tinggalkan semua becek yang dibuat oleh Pak Jokowi kan. Anies ditugaskan untuk bertarung bukan hanya sekedar menang atau kalah sebagai gubernur, tetapi sebagai penanda bahwa masih ada orang yang mau melawan. itu soalnya ya. Tapi kalau Anies berubah misalnya dengan mengangkat Kaisang, dengan kemudian bergabung dengan Kaisang, ya sudah, berarti dia nggak ada bedanya dengan yang lain. Hanya melihat jabatan itu sebagai kenikmatan, hanya melihat bahwa kemenangan adalah segala-galanya, bukan value segala-galanya. PKS juga harus begitu. Ridwan Kamil ya nggak ada. Ridwan Kamil nggak punya kualitas itu atau kapasitas untuk jadi pejuang atau penantang, malah itu dia orang mediocre juga sebetulnya kan. Jadi kita mau lihat itu tuh. Dan kita mesti terang-terang dikatakan, bukan saya anti Pak Ridwan Kamil, saya juga bisa puji-puji dia. Tetapi standar seseorang untuk masuk di dalam politik 2024 ke 2029 adalah pejuang, itu aja, titik. Dengan satu komitmen. Oke, Anda salah, tetapi saya akan perbaikin kesalahan itu. Karena yang paling penting itu yang esensinya jangan berubah. Tapi kalau kemudian esensinya berubah, wah gawat. Hanya untuk mengalahkan Anies, tiba-tiba bersekutu dengan Kaisang, bersekutu dengan Gerindra, bersekutu dengan mereka-mereka yang oportunistik atau pragmatis dalam politik. Tidak penting Anies menang atau kalah, yang penting dia maju untuk menjadi pejuang politik, untuk mengembalikan keadaban Indonesia, untuk mengembalikan Indonesia yang berpikir, bukan Indonesia yang dungu. RG sangat menyayangkan bila Anies Baswedan maju di Pilkada DKI dengan dukungan Partai PKS. Ia merasa kecewa karena Anies akan melewatkan kesempatan untuk mendeklarasikan partai baru demi menuju pemilu 2029 mendatang. Karena nggak ada kesempatan lagi, Anies misalnya mengatakan saya akan pimpin partai baru untuk masuk ke dalam politik 2029. Dari sekarang saya akan berjuang, ujar Rocky. Ia juga memprediksi bahwa langkah Anies kemungkinan besar terhalang untuk menang di Pilgub Jakarta. Ngapain berjuang lewat gubernur yang sebetulnya potensial terhalang, ucap RG. Tapi saya berubah pikiran karena tadinya saya mau boykot nih PKS nih, karena nggak berani nyalonin pejuang, kan itu intinya. Pilkada DKI itu bukan pemilihan kepala daerah, tapi pemilihan pejuang politik. Jadi harus dianggap bahwa ini satu ujian baru. Apakah Anies menang atau kalah, tetapi dia mesti ada di situ sebagai pejuang politik, bukan sebagai gubernur. Gubernur hal biasa aja tuh, apa pentingnya jadi gubernur hari-hari ini kan. Tetapi yang ada di depan kita adalah kerusakan infrastruktur politik, kerusakan lembaga-lembaga politik. Itu yang mesti kita benahi itu. Jadi Anies itu kita tugaskan untuk membenahi negara melalui kedudukan dia sebagai gubernur. Tetapi tentu dia nggak bisa lakukan semua kan. Namun yang diperlukan sinyal bahwa dia adalah gubernur yang hendak memperbaiki negara ini. Itu dasarnya. Entah 2029 kapan. Tapi kita mesti sinopsikan itu supaya Jakarta walaupun dia pindah sebagai ibu kota, tapi ini tetap ibu kota politik, ibu kota bisnis, ibu kota kebudayaan, ibu kota rumor, ibu kota gosip, segala macam ada di Jakarta kan. Jadi memimpin Jakarta itu artinya sudah pasti akan memimpin Indonesia tuh. Jadi kita ulangi perlahan-lahan, fungsi dari Anies itu adalah penanda baru politik Indonesia, penanda baru itu yang lama-lama ya udah Jokowi, Prabowo, Kaisang. Apalagi tadi ngapain ngomongin pertimbangin Kaisang segala macam tukar kalau nggak ada soal di situ. Sekali kita ingin berjuang itu tinggalkan semua becek yang dibuat oleh Pak Jokowi kan.
mengapa Anies harus maju di Pilkada Jakarta. Kalau saya menggunakan bahasa man of value, ya, value yang diperjuangkan. Rocky mengatakan bahwa Anies maju sebagai pejuang politik, sebagai pembeda, sebagai penanda dari politik yang sudah rusak warisan Jokowi ke politik baru. Soal jadi gubernur apalah gubernur itu. Soal menang dan kalah nggak penting, tapi yang penting adalah keberanian untuk menjadi pejuang politik, menantang orang-orang yang ada sekarang ini, yang dalam bahasa Rocky sudah terkena waham dungu barangkali. Baik itu mulai Prabowo dia sebut, Jokowi dia sebut, dan mungkin juga pendukung-pendukungnya. Karena itu kenapa saya kemudian akhirnya termasuk yang menginginkan Anies juga berkontestasi di pilkada, dan siapapun yang berani menantang the establishment untuk berkelahi, karena biar rezim kecurangan ini, kalau Rocky bilangnya rezim dungu ini tidak merajalela begitu saja. Saya senang ya mendapatkan satu tambahan jawaban kenapa Anies harus maju Pilkada Jakarta. Ada kaitannya. Orang seperti Rocky, Anies mau menang mau kalah dia tidak akan jadi apa-apa. Sama juga seperti saya, tidak akan jadi apa-apa juga. Tetap begini-begini saja. Tetapi paling tidak kita menginginkan sebuah sistem politik atau sistem ketatanegaraan yang sehat, di mana orang-orang baiklah yang ikut dalam gerbong pemerintahan. Orang-orang yang punya komitmen lah yang kemudian berkuasa. Bukan orang yang memainkan izin tambang, orang yang menggunakan badan usaha milik negara untuk dijadikan kuda Troya, orang yang mencari keuntungan dari jabatannya untuk partai politik masing-masing, orang yang doyan korupsi dan lain sebagainya. Anies harus masuk ke kancah pertarungan itu karena dia yang mampu. Pertanyaan-pertanyaan mungkin nggak dengan ini, mungkin nggak dengan itu. Bagaimana kalau koalisi taruh nama lain? Nggak ada soal. Yang penting di kepala rakyat Jakarta, junto rakyat Indonesia, Anda ajukan satu nama yang akan dihitung sebagai pemimpin pejuang itu. Bukan sekedar gubernur teknis yang ngatur-ngatur APBN. Nggak ada urusan dengan APBN. Kenapa itu mesti kita ucapkan? Karena udah kelewatan. Bangsa ini dibodohi, dibikin dungu oleh Jokowi sehingga nggak mampu lagi untuk mengeluarkan pikiran alternatif. Soal pilkada ini cuma soal pemilihan presiden, gubernur, bukan. Ini pemilihan cara berpikir baru tentang politik. Pemilihan pemimpin yang mampu untuk berjuang habis-habisan itu. Jadi kita mulai dari Jakarta itu. Jadi penanda itu ada di situ. Ridwan Kamil ya nggak ada. Ridwan Kamil nggak punya kualitas itu atau kapasitas untuk jadi pejuang atau penantang, malah itu dia orang mediocre juga sebetulnya kan. Jadi kita mau lihat itu tuh. Dan kita mesti terang-terang dikatakan, bukan saya anti Pak Ridwan Kamil, saya juga bisa puji-puji dia. Tetapi standar seseorang untuk masuk di dalam politik 2024 ke 2029 adalah pejuang. Itu aja, titik. Bukan yang pamer-pamer atau main-main narasi segala macam itu. Orang yang punya ide dan mau mengatakan bahwa saya mau bertengkar dengan ide yang tidak menghalangi saya. Nah, saya mau dengar itu dilanjutkan ide-ide soal desak Anies yang sudah dibuat dengan baik sebetulnya tuh. Jadi sekali lagi poin saya bukan soal kalkulasi kuantitatif, tetapi kalkulasi untuk menghasilkan seorang yang dalam kualitas apapun berbeda dengan Prabowo, berbeda dengan Jokowi, dan berbeda dengan siapapun. Apalagi dengan Ridwan Kamil. Keterbukaan sistem politik, keterbukaan informasi, kejujuran dalam mengucapkan janji, kan semua itu adalah soal etik, soal value, soal moral. Kan cuma itu yang akan jadi penanda baru dari kepemimpinan baru kan. A new kind of leadership. Itu dasarnya tuh. Jadi sebetulnya itu yang hendak kita jadikan juga momentum ke semua daerah tuh. Supaya semua daerah ikut. Oh yang akan kita pilih sebagai gubernur nanti di November nanti. Atau wali kota atau bupati. Adalah mereka yang ingin berjuang gitu. Jadi pejuang yang dipilih. Bukan pemimpin daerah tuh. Pemimpin daerah tuh mudah di survei bisa, dikasih uang juga bisa. Tetapi mental pejuang ini untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir. Untuk menegakkan kembali lembaga-lembaga yang dirusak oleh Jokowi. Untuk menghasilkan kepemimpinan internasional, kepemimpinan yang mampu untuk melihat bahwa Indonesia itu ada di dalam kawasan yang bergolak secara ekonomi, secara politik, segala macam. Tapi paling tidak masih ada, saya yakin komitmen dia untuk melakukan perubahan di negeri ini kalau dia berkuasa. Beda sekali dengan orang-orang yang hari ini barangkali merasa di atas angin.
Entah Jokowi, entah Kaisang, entah Gibran, even bahkan Prabowo sekalipun. Apalagi orang-orang yang disebut ketua-ketua umum partai politik yang menurut saya sudah tidak lagi punya komitmen untuk menjadi pejuang, tapi sekedar untuk menikmati kekuasaan yang nikmat itu sehari-hari. Jadi karena itu Anies ditugaskan untuk bertarung bukan hanya sekedar menang atau kalah sebagai gubernur, tetapi sebagai penanda bahwa masih ada orang yang mau melawan. itu soalnya ya. Tapi kalau Anies berubah misalnya dengan mengangkat Kaisang, dengan kemudian bergabung dengan Kaisang, ya sudah, berarti dia nggak ada bedanya dengan yang lain. Hanya melihat jabatan itu sebagai kenikmatan, hanya melihat bahwa kemenangan adalah segala-galanya, bukan value segala-galanya. PKS juga harus begitu. Makanya Rocky bilang gak peduli dia soal kuantitatif, tetapi harus ada orang yang berani melawan, memperkenalkan new kind of leadership, berani mengatakan tidak, berada di luar mainstream pemerintahan, tetapi menawarkan Indonesia yang berpikir kembali. Bukan Indonesia yang dibuat dungu oleh pemerintahan yang ada saat ini. Jadi itu saudara sekalian ya. Kenapa akhirnya seorang Anies Baswedan harus bertarung. Saya senang ya mendengar video dan pernyataan Rocky Gerung. Apalagi dia agak menyinggung nama Prabowo juga yang sebelumnya jarang dia singgung ya. Kalau Jokowi ya dah berkali-kali dia singgung Jokowi dan keluarga. Tapi menyinggung Prabowo, ya pertanyaannya adalah Prabowo is not a new kind of leader, ya kan? Jadi dia bukan a new, dan dia tidak memperkenalkan a new kind of leadership. Sepertinya ya hanya ingin melanjutkan kebijakan-kebijakan atau tradisi atau kebiasaan-kebiasaan. Makanya kalau kita lihat misalnya orang-orang yang direkrut kepada pemerintahan Presiden Jokowi, saya ditaruh dalam satu kasus pemberantasan korupsi, saya langsung tidak percaya. From the beginning ya. Testing kedua penegakan HAM, nggak percaya juga. Gimana Anda bisa percaya dan orang yang terlibat pada persoalan itu di masa lalu dan kemudian dia terangkut kembali. Jadi 3 hal yang penting yang barangkali menjadi test case. 1, apakah punya keinginan untuk membuat pemilu ini jujur dan adil? Prabowo sudah bisa melakukan itu di pilkada DKI kalau dia mau. Dan pilkada lainnya. Tapi kan belum apa-apa partainya sudah mengumpulkan kepala-kepala desa untuk mendukung calon partainya. Sudah terlihat. Yang kedua, apakah serius untuk memberantas korupsi seperti KM 50. Yang ketiga, untuk menegakkan HAM, ya, pelanggaran HAM berat. Yang ketiga, pemberantasan korupsi. Saya agak ragukan itu terus terang saja. Ya dengan melihat siapa yang direkrut ke dalam pemerintahan belum apa-apa sudah waduh ini. Nah karena itu kita butuh orang yang terus-menerus berjuang. Lalu kita ikut di belakangnya sebagai barisan yang secara sadar kita mengatakan bahwa Anda di depan karena Anda punya kualitas yang lebih baik dari kami. Tapi kami ingin menitip ikut dalam rombongan perjuangan ini. Tentu ada orang yang memanfaatkan ini sebagai kuda tunggangan, kuda Troya ya. Troy horse, tetapi kita inginkan bahwa the mainstream dari barisan itu adalah orang yang ingin berjuang ke arah Indonesia lebih baik. Indonesia yang pintar, bukan Indonesia yang dungu. Itu yang menurut saya menjadi energi ya. Kenapa Anies harus berjuang dan berkelahi di pemilihan gubernur Jakarta. Gubernur itu kecil, sama juga saya menganggap kecil. Jangankan gubernur, presiden saja bagi saya kecil. Yang besar itu adalah kita mencari pemimpin yang punya komitmen. Kalau pemimpinnya cuma sekedar ingin menjabat, ya kecil dia. Tapi kecil itu bisa membuat kerusakan pada negara ini kalau kemudian kita tidak coba melawan ini semua. Jadi bukan melawan dalam pengertian kita ingin memberontak, no. Justru kita ingin membuat negara ini lebih baik. Karena saya sebelumnya juga tidak setuju Anies Nyagub. Tetapi dengan alasan yang sama dengan Rocky, saya mengatakan kita perlu orang yang mau berkelahi. Itu persoalannya. Jangan sampai kemudian pentas-pentas ini hanya
diisi oleh orang-orang korup, oleh orang-orang yang tidak jelas. Kita butuh orang yang berkelahi, bukan untuk jabatan DKI itu. Nggak penting jabatan gubernur atau tidak bergubernur. Bahkan saya mengatakan tidak penting menang atau tidak menang. Yang penting adalah Anda menunjukkan bahwa Anda berbeda dengan orang yang Anda kritik. Karena itu saya katakan sebagai man of value, kalau Anies kemudian berkoalisi dan Kaisang selesai, dia tidak ada bedanya dengan orang-orang yang itu-itu saja. Kita ingin orang yang berbeda, makanya dibilang Rocky a new kind of leadership. Itu ya. Nah mungkin ada shifting, makanya kan Rocky tadi bilang saya berubah pikiran, kan dia bilang begitu. Walaupun dalam konteks soal PKS tadinya, tetapi bisa jadi. Saya pun awalnya tidak ingin, saya ingin Anies menjadi pemimpin oposisi melawan. Tapi konteks melawannya tetap hanya pada waktu itu saya mengatakan tidak perlu ikut pilkada DKI. Nah tapi sekarang bukan pilkada DKI-nya yang dilihat, tetapi bahwa ini adalah ajang bagi pejuang politik untuk menegakkan eksistensinya, untuk menegakkan value-nya, nilainya. Jadi kalau Anda misalnya menang dengan money politics, menggandeng istana, pakai gentong babi, ya nggak ada bedanya. Artinya betul bahwa seorang Anies hanya sekedar ingin jabatannya, bukan value-nya yang dipertahankan. Itu yang kita ingin. Saya tidak ada yang salah setelah kita internalisasi. Oh iya, tetapi kalau dia hanya melihat ini sebagai sebuah lahan untuk menjadi pejabat, no. Tapi ini lahan untuk berjuang, oke, good. Ya. Ini era ketika orang menuntut kejelasan perspektif, itu dasarnya tuh. Jadi kalau itu perspektif perubahan, perspektif perjuangan, maka turunan derivat dari kebijakan itu didasarkan pada value itu. Nah ini yang mau kita tuntut atau kita uji sebetulnya. Kalau enggak, kita nggak akan siap sampai kapanpun untuk memulai satu perubahan yang betul-betul total tuh. Bukan yang piecemeal, yang sepotong-sepotong. Kan kita jengkel. Kenapa misalnya investor asing itu tetap mencibiri politik Indonesia? Karena selalu bagi mereka nggak jelas siapa yang berkuasa, siapa yang menjaga kekuasaan, siapa yang mengawasi kekuasaan. Saya bicara dengan banyak diplomat asing itu, dengan wartawan asing, bahkan mempertanyakan hal yang simpel itu tuh. Kalau Indonesia nggak jelas siapa yang mengawasi dan siapa yang diawasi, maka nggak ada investor mau masuk ke Indonesia tuh. Karena tradisi demokrasi yang harusnya kompetitif itu didamaikan dengan prinsip-prinsip feodal, prinsip-prinsip tukar tambah, prinsip-prinsip koalisi segala macam tuh. Jadi itu intinya. Karena itu tadi saya ingin mengeraskan sikap supaya Jakarta itu walaupun bukan lagi ibu kota, tapi dia ibu kota politik, ibu kota bisnis. Kultur politik Jakarta itu akan menjadi aura untuk menyebut Indonesia tuh. Jadi dengan hadir seorang pemimpin yang berjuang di Jakarta, maka pemimpin daerah lain juga akan jadikan itu sebagai pola. Dengan kata lain, secara agregat, seluruh Indonesia itu akan dibangkitkan kembali sebagai bangsa yang berpikir. Kan itu intinya. Sehingga internasional melihat bahwa oke, masuk akal, sangat rasional untuk investasi di Indonesia tuh. Karena ada tertib sosial yang tidak berdasarkan pada kekuasaan, tapi tertib yang berdasarkan pada rasionalitas hukum. Ada keinginan untuk menghidupkan kembali wilayah-wilayah yang tadinya penuh dengan gejolak, karena di situ sinisme ras bertikai dengan sinisme agama tuh. Jadi semua itu yang saya sebut tadi mengupas kembali Indonesia dan menguliti sampai bijinya terlihat atau daging dari buah Indonesia terlihat, lalu kita tanam ulang sebagai bibit baru tuh. Nah, menanam bibit baru itu memerlukan peralatan yang bukan lagi peralatan hari ini tuh. Pupuknya mesti beda tuh, cahaya matahari mesti lain. Dan kita mulai dari Jakarta, itu intinya kan. Jadi sekali lagi bagi saya pilkada itu bukan untuk memilih seseorang yang akan memimpin ibu kota, tapi memilih seorang yang akan berjuang untuk menghidupkan kembali masa depan Indonesia yang selama ini betul-betul tenggelam di dalam dungu dalam segala hal itulah, daripada saya capek-capek cari istilah. Jadi pentingnya PKS itu berdiri di luar pemerintahan, melawan ini tidak hanya melihat menang dan kalah, tetapi bagaimana memperjuangkan value republik ini yang bermasalah, yang dalam istilah Rocky sudah dibuat Jokowi dungu, menjadi Indonesia yang berpikir lagi,
Indonesia yang pintar lagi. Dan kita menitipkan itu kepada Anies. Walaupun untuk sementara for the time being levelnya masih Jakarta. Jadi bukan Jakartanya. Tapi bagaimana kemudian kita berjuang untuk menegakkan sendi-sendi a new kind of leadership. Bagaimana kita berusaha memperbaiki kerusakan negara ini. Orang oportunis semua, pragmatis semua, korupsi semua. Dan mereka-mereka itulah yang direkrut ke dalam pemerintahan. Jadi kalau Anies misalnya menang dan sama juga perilakunya, wah gawat. Jadi dia tidak boleh berkompromi, ya, tidak boleh nepotistik, tidak boleh kolutif, tidak boleh apalagi koruptif, ya. Bisa jadi apa yang dikatakan Sudirman Said bahwa Anies ada kelemahannya, Anies ada kesalahannya. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi kalau dia masih ingin memperjuangkan hal yang baik, masih mau berjuang menjadi pejuang politik, maka dia masih ada value-nya. Tapi kalau misalnya Sudirman Said maju lalu menggandeng Kaesang, menggandeng Demokrat, menggandeng Gerindra, wah itu sama saja dia menurut saya menjadi melacurkan diri. Tapi kalau dia kemudian bersatu dengan Anies, ya, untuk kemudian sama-sama berjuang, menyepakati tadi koridor a new kind of leadership, anti KKN misalnya, wah itu baik sekali. Menurut saya rekonsiliasi itu penting. Dengan satu komitmen. Oke, Anda salah, tetapi saya akan perbaikin kesalahan itu. Karena yang paling penting itu yang esensinya jangan berubah. Tapi kalau kemudian esensinya berubah, wah gawat. Hanya untuk mengalahkan Anies, tiba-tiba bersekutu dengan Kaesang, bersekutu dengan Gerindra, bersekutu dengan mereka-mereka yang oportunistik atau pragmatis dalam politik. Tidak penting Anies menang atau kalah, yang penting dia maju untuk menjadi pejuang politik, untuk mengembalikan keadaban Indonesia, untuk mengembalikan Indonesia yang berpikir, bukan Indonesia yang dungu.